Oh, Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor dan history. Sang janda tetangga. Baru 2 minggu berlalu sejak aku mengontrak hunian di rumah susun ini. Harga yang terjangkau dan letak yang strategis membuatku tak ragu lagi untuk memilihnya. Dari ruangan yang terletak di lantai 3 ini, bahkan aku bisa menikmati pemandangan sekitar yang cukup menghibur hati. Aku bisa melihat anak-anak bermain di taman bermain depan rusun. Kereta yang hilir mudi masuk dan keluar stasiun. Bahkan, kolam air mancur yang ramai dikunjungi burung-burung merpati. Aku yakin diriku akan betah tinggal di sana. Kantor tempatku bekerja berada tak jauh dari rusun itu. Aku tak perlu berangkat pagi dengan tergesa-gesa seperti tempat tinggalku sebelumnya. Karena akses transportasi di situ cukup mudah. Aku bisa sarapan dengan tenang dan menyempatkan diri menelpon kekasihku sebelum berangkat kerja. Aku merasa beruntung tinggal di situ. Akhir-akhir ini aku sering bertemu dengan Ratna, seorang karyawati bank swasta yang tinggal di hunian sebelahku. Dia adalah seorang janda yang sangat cantik dan baik hati. Tak heran jika banyak laki-laki terpikat kepadanya. Bahkan diriku yang sesama wanita pun juga terpesona oleh kecantikannya. Ia berkulit putih dan memiliki rambut hitam panjang berkilau. Meskipun begitu, Ratna tampak belum ada keinginan untuk mencari pengganti suaminya. Ia selalu menolak laki-laki yang menyatakan perasaannya kepadanya. Kami akhirnya sering bertemu pada pagi hari ketika hendak berangkat kerja. Entah kebetulan atau memang jadwalnya yang sama. Aku dan dia selalu membuka pintu bersamaan. Kami saling menyapa dan tertawa setiap kali hal itu terjadi. Ratna juga belum lama tinggal di sini. Ia baru 2 bulan mengontrak huniannya. Dan sebagai sesama warga baru, ia sangat perhatian kepada aku. Sejak itu kami menjadi sahabat akrab. Kami selalu mengobrol tentang berbagai hal, bercanda dan tertawa bersama. Ratna tinggal seorang diri. Suaminya meninggalkan dirinya tanpa alasan dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang. Dia terlihat sedih setiap kali membicarakannya. Terlebih lagi ia belum memiliki anak. Ratna pasti merasa kesepian. Aku pun bisa memahaminya. Oleh karena itu, aku akan menjadi teman baginya. Aku ingin mengenalkannya kepada teman-temanku. Tetapi aku ragu jika harus mengenalkannya pada Heru, kekasihku. Heru tinggal di daerah yang cukup jauh dariku. Ia bekerja di sebuah perusahaan kontraktor. Aku mulai pacaran dengannya semenjak semester akhir kuliahku. Heru bukan tipe laki-laki petualang. Ia belum pernah punya pacar sebelumku. Dirinya sangat sayang kepada aku, serta berusaha untuk tidak melihat wanita lain kecuali aku dan ibunya. Terkadang sifatnya cenderung posesif, namun dia selalu meminta maaf ketika aku menegurnya. Heru adalah pria yang pengertian. Bahkan, dia adalah yang membantuku menemukan hunian itu sebelum aku sempat mencarinya. Setiap akhir pekan atau waktu luang, Heru selalu datang mengunjungiku. Setiap kali berkunjung, ada saja yang dibawanya. Entah itu bingkisan, karangan bunga, makanan, DVD film, bahkan video game favoritnya untuk dimainkan bersama aku. Baginya menemaiku bagaikan wase yang menghilangkan kepenatannya. Aku tahu kondisi perusahaan Heru yang sedang berkembang pesat membuatnya sibuk dengan pekerjaannya. Memahami hal tersebut, aku pun menghargai setiap waktuku bersamanya. Pada suatu malam di akhir pekan, aku tak sengaja mempertemukan Heru dengan Ratna. Saat itu, kami berpapasan dengan sang janda ketika sedang mengantar kekasihku ke gerbang untuk pulang. Kami saling bertegur sapa, sehingga dengan terpaksa aku harus mengenalkannya. Hatiku sedikit cemas, khawatir pertemuan ini akan mempengaruhi hubunganku dengan Heru. Bagaimana tidak, Ratna memiliki daya tarik serta pengalaman yang tidak kumiliki dalam hubungan dengan pria. Aku takut dia akan merebut Heru suatu hari nanti. Namun kenyataannya membuatku terkejut.
Reaksi Heru saat bertemu dengan Ratna berbeda dari yang kuduga. Ketika sang janda menyambutnya hangat, pria itu seperti tersentak kaget, lalu buru-buru menarik tangannya saat berjabat tangan. Selain itu, Heru hanya tersenyum sejenak ketika mengucapkan namanya. Kemudian, segera pamit meninggalkan kami. Aku tak tahu apa yang terjadi dengannya, tetapi kekasihku tambah berusaha menghindari Ratna. Aku memang mengenal dia sebagai pria yang setia kepadaku. Namun reaksinya tak perlu berlebihan seperti itu. Terus terang, ia membuatku malu. Di lain pihak Ratna tampak terkejut dan sedikit kecewa. Namun ia berusaha memakluminya. Aku pun meminta maaf kepadanya. Aku pun kemudian menghubungi Heru dan menanyakan mengenai sikapnya kepada Ratna. Kekasihku itu meminta maaf dan mengutarakan perasaannya sesuai dengan yang kuduga. Heru merasa risih dan takut dengan Ratna. Perasaan itu bukan semata-mata karena ia tidak tertarik dengan wanita yang lebih tua atau janda, melainkan ada sesuatu yang membuatnya menghindari Ratna. Heru tidak bisa menjelaskan dengan pasti apa penyebabnya. Namun yang pasti, ada sesuatu yang tidak beres dengan wanita itu. Meskipun demikian, aku dan Heru berharap kejadian ini tidak mempengaruhi hubungan kami berdua. Sejak pertemuannya dengan Heru, Ratna kemudian menjadi semakin sering datang ke hunianku. Ia selalu menanyakan tentang kekasihku, dan itu membuatku kesal. Aku selalu menolak untuk menjawabnya, karena pria itu milikku, dan ia tak berhak untuk mengambilnya. Awalnya sang jandanya sedikit kecewa dengan sikap menolakku, namun semakin lama, ia semakin keras kepala. Ia tetap memaksaku untuk memberikan informasi tentang Heru, menanyakan kabarnya, alamatnya, tempat ia bekerja, orang tua, dan lain sebagainya. Aku akhirnya muak dengan semua itu. Kuputuskan untuk menjauhi Ratna sementara waktu. Aku pun mengajukan tegur sapanya. Aku menghindari komunikasi dengannya. Aku tidak membukakan pintu baginya, dan aku menghindari kontak mata dengannya. Sebetulnya aku benci memutuskan persahabatan dengannya, tapi ini demi kepentinganku dan Heru. Kesenjangan antara aku dan Ratna semakin meningkat. Kami tak pernah lagi berbicara selama beberapa hari. Sampai pada suatu hari, Heru menelponku. Aku terkejut mendengar kabar Ratna telah mendatangi rumahnya 2 kali. Bahkan, sang janda mendatangi kantornya dan memaksakan diri untuk bertemu Heru. Ia membuat keributan di sana. Entah dari mana Ratna mengetahui keberadaan Heru. Yang pasti, orang yang paling kusayangi itu merasa terganggu. Pria itu memberitahukan dirinya tidak tinggal di rumah untuk sementara dan meminta diriku agar melarang Ratna untuk menemuinya. Segera setelah menerima telepon dari Heru, aku semakin geram dengan janda itu. Saat ini sudah malam, Ratna pasti sudah pulang. Aku pun kemudian bergegas menuju huniannya. Tak disangka saat aku membuka pintu, Ratna berada di depan. Dia hendak pergi ke suatu tempat. Aku kemudian menahan langkahnya dan menanyakan tempat yang ia tuju. Betapa marahnya diriku saat ia tanpa beban mengaku akan mengunjungi Heru. Aku mengultimatum dirinya agar jangan lagi mendatangi kekasihku, karena aku dan Heru sama-sama tidak menginginkannya. Aku tidak rela seseorang merebut satu-satunya tambatan hatiku. Namun janda itu malah tertawa. Dengan sombong, ia menyangkal prinsipku. Ia mengatakan dirinya berhak menyukai siapapun saja, dan siapapun tak bisa menolaknya. Ratna mengakui bahwa selama ini tak ada seorang pria pun yang tidak tertarik padanya. Namun ketika bertemu dengan Heru yang menolak dirinya, entah mengapa hati sang janda selalu memikirkannya dan membuatnya gelisah. Ratna jatuh cinta pada Heru dan tak peduli meskipun ia sudah ada yang punya. Ia sesumbar akan mendapat cintanya lebih dariku. Magma seakan bergejolak dari hatiku. Emosi memuncak dan membakar otakku. Aku benar-benar marah atas apa yang kudengar. Ratna sudah keterlaluan. Dikuasai oleh api, amarah, aku tak dapat mengendalikan tubuhku. Tanpa sadar, kedua tanganku mendorong tubuh Ratna sekuat tenaga.
Aku sama sekali tak mengingat rangkaian tangga turun ke lantai 2 di belakangnya. Saat kesadaranku kembali, wanita itu telah terhempas. Ratna jatuh terguling-guling menuruni anak tangga dengan kasar dan keras. Suara gemertak tulang yang padat dan remuk terdengar di sela-sela gemuruh benturan. Aku pun berdiri terpaku bagai patung, berusaha mengerti apa yang baru saja kulakukan. Saat suara gaduh itu berhenti, aku menyadarinya. Aku mendorong Ratna jatuh dari tangga. Aku membunuhnya. Tenagaku seakan lenyap dari tubuhku. Aku jatuh lemas. Jantungku berdegup kencang. Tanganku gemetaran. Mataku tak berkedip. Dan keringat dingin membasahi tubuhku. Apa yang telah aku lakukan? Ini tidak mungkin terjadi. Ini hanya mimpi. Aku tidak sengaja melakukannya. Diliputi kecemasan dan ketakutan, aku pun merangkak menuju mulut tangga. Perlahan, aku melongo ke bawah. Aku melihat Ratna terbujur kaku di ujung tangga dengan posisi mengenaskan. Tubuhnya tertekuk menghantam dinding. Kedua tangannya dan kakinya patah terpelintir ke arah yang salah. Aku kemudian memanggil namanya. Tak terlalu keras, tapi juga tak terlalu pelan. Berharap dia akan menjawab. Tapi sepertinya tidak mungkin. Wanita itu sudah bisu, tak bernyawa. Mati. Dia tak bergerak lagi seperti yang kulihat. Kalau sudah begini aku lupa akan masalahku dengannya. Yang tersisa dalam diriku hanyalah penyesalan. Namun mata aku menangkap sesuatu. Aku menaikkan kepalaku dan menajamkan pandangan. Aku tak melihat wajah Ratna karena posisinya yang membelakangiku. Namun pada bagian belakang kepalanya yang biasa tertutup oleh rambut hitam yang indah itu, tanpa ada sesuatu. Saat ku perhatikan lebih seksama, aku pun terkejut setengah mati hingga tersentak ke belakang. Aku melihat wajah lain, muka seorang pria yang tak pernah kulihat sebelumnya tertanam di bagian belakang kepala Ratna, yang memperlihatkan ekspresi ketakutan. Siapakah dia? Mungkinkah itu suaminya? Aku pasti sedang berhalusinasi. Trauma atas sesuatu. Ini tak nyata, namun terasa begitu nyata. Aku harus bangun dari mimpi ini. Pandanganku masih terpaku pada tubuh Ratna yang kaku. Dan aku hampir tak percaya dengan apa yang kulihat selanjutnya. Bagaikan menyadari rahasianya terbongkar, kepala wanita itu bergerak perlahan dan kaku. Ratna menoleh ke arahku, bahkan hingga 180 derajat, dan terdengar suara derak patah lehernya. Wajah pria itu telah digantikan wajah sang janda yang mengenaskan. Dengan mata yang terbelalak, darah mengucur dari hidung, serta mulut menganga akibat patah rahang. Kau telah melihatku. Demikian ia berusaha lirih, namun jelas terdengar olehku, dan ia mengatakan kalimat itu berulang-ulang. Ini sungguh di luar akal sehatku. Ratna masih hidup, serta merta tubuhnya bergerak. Dengan tetap berada dalam kondisi terpelintir, tangan kakinya tertatih menyeret tubuh yang rusak itu menaiki tangga. Sambil terus mengulang kalimat yang sama, ia berusaha merangkak, terbalik ke arahku. Aku meringsut mundur. Tak jelas suasana apa yang ada dalam hatiku. Namun yang jelas, ketakutan melingkupi tubuhku. Aku tak bisa berpikir jernih. Pandanganku kabur seperti televisi yang kehilangan sinyal. Saat aku berhasil meraih secuil kesadaranku, aku pun berlari ke dalam hunianku, lalu mengunci rapat pintuku. Napasku pun memburu, jantungku berdegup kencang, dadaku sakit dan tanganku gemetar. Anehnya aku tak bisa berteriak. Dalam keadaan panik yang amat sangat itulah, yang terlintas dalam kepalaku adalah Heru. Aku pun bergegas menuju kamar untuk meraih ponsel. Paksakan jariku untuk menekan tombol buku telepon dan mencari namanya. Sulit sekali melakukannya karena gemetaran hebat, tapi akhirnya aku berhasil melakukannya. Kepanikan sekali lagi melanda saat menunggu jawaban dari Heru. Ketika nada sambung terus memanggil dirinya, pintu digedor keras. Itu adalah dia. Aku tak mau bertemu dengannya saat ini dan selamanya. Aku menjatuhkan ponsel, pikiranku kosong, pandanganku kosong. Helaian-helaian rambut hitam panjang masuk dari sela-sela pintu dan kisi-kisi kamarku. Mereka mengikat tangan dan kakiku serta membeli tubuhku. Dari langit-langit di atas,
turun potongan kepala Ratna. Wajah mengerikan itu melihatku membuat napasku terhenti dan tenggorokanku tertahan. Seterangan Ratna yang patah terbuka lebar dan semuanya menjadi gelap. Dalam kegelapan itu akhirnya aku mengetahui alasan mengapa Heru menjauhi Ratna. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.